Perjanjian Renville terjadi karena konflik antara Indonesia-Belanda tak kunjung membaik. Belanda juga terus melakukan agresi dan tidak mematuhi Perjanjian Linggarjati. Hasil perundingan Renville yaitu 1. Belanda secara de facto mengakui wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian Sumatera. 2. Disetujuinya garis demarkasi atau garis Van Mook yang memisahkan daerah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Selain wilayah Indonesia yang menjadi semakin sempit, Belanda juga melakukan blokade ekonomi terhadap Indonesia. Hal ini menandakan bahwa perundingan Renville menyisakan kekecewaan yang cukup besar bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Kenapa ya Indonesia tetap melanjutkan jalur perundingan padahal itu merugikan mereka? Iya ya, kenapa ya? Hen, aku udah nemu video tentang tadi. Coba kita lihat bareng. Pasti di antara kalian ada yang pernah bertanya-tanya, mengapa Indonesia tetap menerima hasil dari perundingan Renville, padahal hasil diplomasi tersebut menyebabkan kekecewaan yang cukup besar bagi masyarakat Indonesia. Nah, demi menjawab rasa penasaran kalian, mari kita simak penjelasan berikut ini. Perjuangan diplomasi adalah upaya untuk mempertahankan kemerdekaan melalui perundingan atau jalur damai tanpa menggunakan kekerasan fisik. Tujuannya adalah untuk mencari jalan keluar antara pihak yang bertikai melalui negosiasi atau dialog. Melalui diplomasi, Indonesia berusaha meyakinkan dunia internasional bahwa kemerdekaan yang telah diproklamasikan adalah sah dan harus dihormati. Indonesia menerapkan strategi negosiasi bertahap. Mereka tidak langsung menuntut pengakuan penuh, tapi memulai dengan hal-hal yang lebih mudah disepakati. Upaya melakukan perundingan dianggap lebih efektif karena tidak memakan banyak korban jiwa. Misalnya saat pertempuran fisik di Surabaya. Pertempuran yang berlangsung dari 10 November hingga awal Desember 1945 ini menyebabkan banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban dengan perkiraan kematian 6.300 hingga 15.000 jiwa. Alasan lain dibalik perjuangan diplomasi adalah agar menarik simpati dari dunia internasional. Dengan begitu, negara-negara di dunia akan mendesak Belanda untuk segera menghentikan upaya penjajahan di Indonesia yang sudah merdeka. Dampak paling nyata dari perjuangan diplomasi adalah diakuinya kedaulatan Indonesia secara de jure oleh Belanda dan internasional. Melalui perjuangan diplomasi, Indonesia berhasil menempatkan diri sebagai negara yang diperhitungkan dalam politik internasional. Keberhasilan Indonesia dalam perjuangan diplomasi ini menjadi inspirasi bagi negara-negara lain yang masih berjuang melawan kolonialisme. Seperti Konferensi Asia Afrika 1955 yang diselenggarakan di Bandung. Presiden Soekarno dianggap sebagai pemimpin yang menyuarakan suara Afrika dan Asia di kancah internasional. Pidato Soekarno dalam KAA yang menyerukan Asia baru dan Afrika baru yang bebas dari penjajahan memberikan dampak psikologis yang mendalam dan membakar semangat delegasi Afrika.